Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 13 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Rifai MPD dan pengajar praktek Ibu Helen SPD MM. Bahasan pada aksi nyata 1.1 antara lain perasaan selama melakukan perubahan, ide atau gagasan yang timbul, pelaksanaan praktik baik, dan testimoni. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan metode Karis-Gamis. Dengan menggunakan metode kocok arisan, games, dan kuis. Yang ketiga, untuk memperkuat budi pekerti murid dan menerapkan konteks sosial kultural di daerah dengan kegiatan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang keempat, menciptakan sikap gotong royong dalam belajar. Perasaan selama melakukan perubahan. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasakan banyak yang harus saya perbaiki. Pertama, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kesan kepada siswa agar memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kedua, seiring perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Ketiga, setiap siswa memiliki potensi dan kearifan yang beragam, maka sebagai pendidik saya harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan potensinya. Dan yang keempat, ingin terus memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Latar belakang. Dalam proses pembelajaran masih terdapat hal-hal seperti berikut. Pertama, siswa masih bersifat pasif, kurang termotivasi, memiliki tipe belajar dan minat berbeda. Yang kedua, metode monoton, hanya fokus satu cara tertentu. Dan yang ketiga, teknik mengutamakan aspek kognitif untuk ketercapaian kurikulum. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik minat, bakat, tipe belajar, pengetahuan, maupun keterampilan. Saatnya guru memfasilitasi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan latar belakang, muncul ide atau gagasan. Setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam yang berkaitan dengan lingkungan di mana anak tinggal atau berada, saya tertarik untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil Pancasila. Deskripsi aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, penerapan pembelajaran diupayakan bisa membuat anak nyaman, senang di kelas, sehingga pembelajaran akan mudah diterima. Salah satunya melakukan model pembelajaran Karis-Gamis, kocok arisan, games, dan kuis. Dua, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dalam pengajarannya. Ketiga, melakukan pembelajaran kolaboratif sehingga akan tetap terbentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Karis-Gamis. Karis-Gamis merupakan model pembelajaran yang berbentuk permainan, yaitu sistem kocok arisan, bermain game, dan kuis. Anak-anak merasa terhibur dan senang dengan permainan tersebut. Model pembelajaran Karis-Gamis ini mampu menghilangkan kejenuhan anak-anak di kelas. Karis-Gamis membuat anak belajar sambil bermain. Berikut praktik baik model Karis-Gamis mewujudkan merdeka belajar.
sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindari Kisa Putri, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Kota Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni saya terhadap rekan sejauh saya, yaitu Ibu Yuliati SPD, selaku guru bahasa Indonesia di sekolah kami. Menurut pendapat saya, beliau ini pribadinya sangat baik. Beliau bisa dijadikan panutan bagi kami, teman sejawatnya, maupun bagi siswa atau peserta didik. Beliau sangat disiplin. Ini bisa saya lihat dari dedikasi beliau terhadap sekolah ini, baik itu dalam setiap kegiatan seperti pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah, beliau pasti tepat waktu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Setiap pagi itu Ibu Yuli ini menurut saya beberapa kali atau sering saya lihat kalau datang ke sekolah itu in time. Jadi di mana guru-guru lain belum datang, Ibu Yuli ini sudah ada di ruang guru. Selanjutnya beliau ini menurut saya loyal terhadap profesinya dan juga loyal terhadap sekolah ini. Setiap kegiatan apapun beliau selalu berpartisipasi aktif, selalu mengikuti, selalu berperan serta, selalu serius dan dengan rasa semangat dan kelihatan sangat ikhlas untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang saya suka dengan Ibu Yuli ini, orangnya mau belajar dan mau bertanya jika ada sesuatu yang tidak diketahui. Beliau selalu ingin bertanya dan selalu ingin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan apapun. Selalu ingin tahu misalnya bagaimana cara membuat video, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Jadi beliau itu tidak malu untuk bertanya. Itu yang saya suka. Di situ bisa dilihat kalau beliau ini orangnya gigih dan sangat semangat. Itu yang bisa saya jadikan contoh bagi diri saya, sehingga juga bisa jadikan contoh bagi teman-teman kami yang lain untuk bergerak maju atau mau maju seperti beliau. Baiklah, itulah testimoni saya terhadap Ibu Yuli. Pesan saya kepada Ibu Yuli, tetap semangat dan semoga ilmu yang didapat nanti dari kegiatan calon guru penggerak ini bisa ditransferkan kepada kami dan kepada anak-anak. Semoga Ibu Yuli sukses dan berhasil di calon guru penggerak Kota Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisha Fitri. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang guru penggerak Ustazah Yuli. Ustazah Yuli selalu memposisikan saya sangat baik di luar pembelajaran maupun di dalam pembelajaran. Sebaliknya dengan murid-murid lainnya, Ustazah Yuli tidak pernah membeda-bedakan antara murid rajin dan murid pemalas. Ustazah Yuli selalu adil dan tidak pernah pilih kasih terhadap muridnya. Ustazah Yuli banyak sekali memberikan perubahan di SMP Negeri 13 Kota Bengkulu ini, yaitu salah satunya adalah Ustazah Yuli selalu mengajarkan kami untuk mengucapkan salam sebelum masuk ke kelas dan mengucapkan salam di saat ketemu dengan guru di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Dan lebih menariknya lagi, Ustazah Yuli selalu mengajarkan kami untuk membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Dan Ustazah Yuli juga memberikan pengaruh dan perubahan untuk murid-murid SMP Negeri 13 Kota Bengkulu ini, adalah yang awalnya muridnya pemalu menjadi pemberani, karena Ustazah Yuli sering sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan pembelajaran di dalam kelas kepada muridnya, sehingga murid-murid pun berani untuk menjawabnya. Yang dari awalnya muridnya pemalu menjadi pemberani. Saya sangat merasa nyaman dan senang sekali di saat pembelajaran Ustazah Yuli, karena Ustazah Yuli saat menjelaskan sangat lengkap dan sangat jelas, dan juga Ustazah Yuli saat menjelaskan tidak terlalu tegang, sehingga kami pun saat belajar sangat rileks dan sangat menyenangkan. Ustazah Yuli juga sangat asik dan menyenangkan di saat pembelajarannya. Saya harap Ustazah Yuli bisa memberikan hal-hal yang lebih menarik lagi dan memberikan motivasi-motivasi kepada siswa-siswi SMP Negeri 13 Kota Bengkulu ini.